pakan memiliki peranan penting bagi ternak, baik untuk pertumbuhan ternak muda maupun untuk mempertahankan hidup dan menghasilkan produk seperti susu, anakan, dan daging, serta tenaga bagi ternak dewasa. Pakan utama yang diberikan untuk ternak adalah pakan hijauan serta konsentrat sebagai pakan penguat nutrisi ternak. Metode pemberian konsentrat di Hendra MKM Farm diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pada pagi hari, masing-masing ternak diberi konsentrat saja dalam keadaan basah sekitar 4 kg. Pada Hendra MKM Farm, pemberian konsentrat diberikan lebih dahulu sebelum pemberian hijauan. Sesuai pernyataan dari Bata dan Sodik tahun 2014, bahwa pemberian konsentrat yang lebih dahulu sebelum hijauan dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme di rumen, sehingga mikroorganisme akan lebih siap saat hijauan masuk ke rumen. Peluang untuk keduanya dikonsumsi atau dicerna sangat tinggi, dan terjadinya hal ini dapat memaksimalkan nutrien pakan yang masuk ke ternak dan diproduksi dengan baik, sehingga hasilnya berpengaruh terhadap pertambahan kualitas daging sapi. Pada sore hari, pemberian konsentrat di Hendra MKM Farm berbeda dengan di pagi hari. Bisa dilihat pada video bahwa formulasi konsentratnya yaitu campuran dari kedelai cair dan konsentrat. Namun, pemberian konsentrat tetap sama dalam keadaan basah sekitar 4 kg. Pemberian bahan tambahan kedelai cair memberikan tambahan nutrien yang tinggi protein untuk sapi. Sesuai dengan pernyataan Wahid tahun 2011, bahwa kedelai dapat digunakan sebagai pakan pengganti seluruh atau sebagian konsentrat untuk memacu pertumbuhan pada ternak dengan sumber protein yang tinggi sekitar 13,27%. Saat kandang diberi air untuk memenuhi kebutuhan air minum sapi. Sesuai dengan pernyataan Shafrial et al. Tahun 2007, bahwa air sebagai transportasi zat pakan melalui dinding usus ke dalam peredaran darah. Pemberian air minum sapi diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas, dan kebutuhan air minum sapi kurang lebih 20-40 liter per ekornya dan per harinya yang harus disediakan dalam kandang. Pada Hendra MKM Farm, hijauan yang diberikan ialah jerami segar, dan metode pemberian hijauan dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari setelah konsentrat habis, dan malam hari jika stok pakan melimpah. Sesuai dengan pernyataan Siregar tahun 2008, bahwa pemberian hijauan dilakukan secara bertahap dan minimal 4 kali dalam sehari semalam. Frekuensi pemberian hijauan yang lebih sering dilakukan dapat meningkatkan kemampuan sapi untuk mengonsumsi ransum dan juga meningkatkan pencernaan bahan kering hijauan. Peningkatan pencernaan bahan kering ransum akan menambah jumlah zat-zat gizi yang dapat dimanfaatkan untuk produksi, termasuk pertumbuhan. Pemberian pakan secara teratur dan terukur ini memberikan pengaruh kepada ternak, terlebih dalam hasil produksi dagingnya. Dan pemberian pakan dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan hijauan akan meningkatkan produksi pada ternak. Sesuai dengan penelitian dari Asuti et al. Tahun 2015, bahwa pemberian pakan pada level yang berbeda akan menyebabkan kondisi fisiologis seperti frekuensi pernafasan, denyut nadi, dan suhu tubuh berbeda akibat perbedaan proses fermentasi atau metabolisme yang terjadi dalam tubuh ternak, sehingga akan berpengaruh terhadap respon produksi suatu ternak dan dapat meningkatkan performa dari ternak tersebut. Kandang memiliki peran penting dalam memudahkan manajemen. Kandang memiliki fungsi sebagai suatu bangunan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi ternak. Kandang juga berfungsi untuk melindungi sapi terhadap gangguan luar yang merugikan dan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam beternak. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Sudono 2003. Kandang milik Berkah Samudra Farm ini berada di tengah pemukiman warga dengan panjang 20 meter dengan lebar 5,7 meter. Hal ini justru tidak sesuai dengan pendapat dari Nugroho 2009 yang menyatakan bahwa lokasi yang ideal kandang adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman atau dengan jarak minimal 50 meter dari pemukiman warga. Berkandang milik Samudra Farm menggunakan model dinding terbuka agar sirkulasi udara tetap lancar. Untuk bahan dinding terbuat dari tembok beton atau semen dan juga bambu, dan atap terbuat dari asbes. Di peternakan Berkah Samudra Farm juga memiliki gudang pakan sendiri sehingga persediaan stok pakan bisa terjamin, baik itu konsentrat maupun hijauan. Lokasi perkandangan Berkah Samudra Farm juga dekat dengan sumber air. Sebagai bentuk menjamin ketersediaan air, maka Berkah Samudra Farm juga menyediakan penampungan air, baik untuk persediaan air minum ternak maupun untuk keperluan memandikan ternak dan pembersihan kandang. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Syarif dan Haryanto
2011. Tempat pakan di peternakan ini berbentuk balungan yang mana terbuat dari beton semen. Sedangkan untuk tempat minum menggunakan ember karena wadah tersebut mudah dibersihkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Makin 2017 yang menyatakan bahwa tempat pakan seharusnya terbuat dari beton semen dan sebaiknya tempat pakan dan tempat minum memiliki permukaan yang halus agar sapi dapat makan dan minum sampai tuntas dan memudahkan dalam pembersihannya. Pada kandang ini juga terdapat palungan besi. Hal itu berfungsi untuk mencegah ternak naik ke palungan sehingga akan membahayakan sapi tersebut atau bahkan bisa terpeleset. Dalam perkandangan juga harus terdapat service lay. Hal itu bertujuan untuk jalur bekerja dalam aktivitas kandang tanpa mengganggu kenyamanan sapi. Lalu untuk ukuran kandang yang dibuat berukuran dengan lebar 3,7 meter. Dibuat longgar agar memudahkan dalam membersihkan dan agar sapi lebih leluasa sehingga lebih nyaman. Lalu untuk lantai yang digunakan pada Berkah Samudra Farm yaitu terbuat dari beton dengan diberikan pistel menggunakan karpet karet sehingga sapi lebih nyaman, tidak terpeleset, dan yang terpenting lantai kandang dapat mudah dibersihkan dan tetap bersih guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk ambing dan kulit sapi. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Palmer tahun 2005. Peternakan Berkah Samudra Farm juga memiliki penampungan feses yang mana terlalu dekat dengan kandang atau dalam kandang. Di situ feses dikeringkan dan akan dimanfaatkan menjadi pupuk. Penampungan feses yang terlalu dekat dengan kandang justru memiliki kelemahan. Apabila feses tidak mampu dikelola dengan baik, maka bisa berakibat menjadi agen penyakit dan dapat mempengaruhi kesehatan ternak dan masyarakat sekelilingnya. Saya pendapat dari Arsanti tahun 2008 memiliki penampungan feses. Di peternakan ini juga memiliki penampungan sisa pakan yang kemudian dibakar dan dicampur dengan feses kering untuk dijadikan pupuk. Lalu untuk drainase air atau calekan harus cukup besar agar mempermudah pengaliran air pembuangan dan memudahkan untuk pembersihannya. Hal itu sesuai pendapat Prasetya tahun 2012. Lalu untuk ukuran selokan sebaiknya mempunyai lebar 50 cm dan memiliki kedalaman kurang lebih 5 cm dan berakhir dengan kedalaman yang lebih dalam sekitar 15 cm sehingga air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal itu sesuai pendapat dari Anita Sari tahun 2008. Lalu untuk lantai kandang harus dibuat miring dengan kemiringan maksimal 5 derajat. Hal itu untuk memudahkan drainase urin dan air agar tidak menggenang dan terdapat selokan untuk pembuangan urin sapi dan air pemandian sapi yang nantinya akan disimpan di penampungan khusus. Cekungan dalam lantai juga dapat menyebabkan genangan kotoran ataupun air yang mana dapat menyebabkan sumber penyakit. Hal itu sesuai dengan pendapat Aziz tahun 2013. Untuk pengaturan ventilasi pada kandang Berkah Samudra Farm juga cukup baik karena menggunakan bambu dan ada sedikit celah sehingga memperlancar pergantian udara dalam kandang yang kotor dengan udara bersih dari luar. Karena itu, jika ventilasi sempurna, maka ruangan kandang tidak akan pengap, kotor, berdebu, berbau, dan panas. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Makin tahun 2011. Menurut Sugeng 2005, kesehatan pada ternak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pemeliharaan ternak sapi potong. Di Tunas Muda Farm, setiap pagi kandang dibersihkan dari sisa-sisa kotoran, urin, dan sisa-sisa pakan. Lantai kandang juga diusahakan selalu dalam keadaan kering dan tidak licin. Sesuai dengan pendapat Susilowati dan Masito 2010, tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi potong adalah menjaga kebersihan kandang dan mengusahakan lantai kandang selalu dalam keadaan kering. Sapi di peternakan tersebut juga dimandikan 2-3 kali per minggu. Hal ini untuk membersihkan sapi dari kotoran dan bibit penyakit yang menempel pada tubuh sapi.
Selanjutnya, tempat pakan dan palungan minum juga dibersihkan setiap hari. Sesuai dengan pendapat Fikar dan Ruhyadi 2010, peralatan dan perlengkapan ternak seperti tempat pakan, tempat minum harus dibersihkan secara rutin untuk mengurangi penyebaran penyakit. Lingkungan kandang di Tunas Muda Farm juga ditaburi obat lalat yang sudah dicampur dengan air. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi lalat maupun serangga di sekitar kandang sapi. Sapi di Tunas Muda Farm yang sakit dipisahkan untuk dilakukan pengobatan, seperti treatment vulnus mengganti keluh dan treatment miasis. Penanganan vulnus maupun miasis dilakukan dengan membersihkan dan menyemprotkan luka dengan Gusanek. Menurut Safitri dan Samsul Hadi 2008, pengobatan miasis oleh peternak di lapangan menggunakan Asuntal Salap, Gusanek, dan Baygon. Pemeriksaan detak jantung secara teratur pada sapi. Selanjutnya, treatment laminitis. Menurut Bexton 2009, kesalahan manajemen pakan telah diidentifikasi sebagai penyebab utama laminitis, terutama peningkatan konsumsi pakan tinggi karbohidrat yang mengakibatkan keadaan asidosis, kemudian berakibat pada penurunan pH sistemik. Kemudian food rot, yaitu infeksi pada kuku ternak sapi. Pencegahan penyakit ini dengan melakukan perawatan kuku secara rutin dan menghindari lantai kandang yang selalu basah. Kemudian dapat diobati dengan cara menyuntikkan obat food rot. Masalah kesehatan ternak juga dapat disebabkan oleh tidak cukupnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ternak sapi. Ternak sapi tidak akan tumbuh maksimal apabila pakan kurang baik atau kurang menerima nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air yang tidak seimbang. Sapi di Tunas Muda Farm diberikan vitamin secara rutin, salah satunya injeksi vitamin B. Pemberian vitamin ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan sapi, memperbaiki proses pencernaan makanan, dan mempercepat masa kesembuhan sapi setelah sakit. Di Tunas Muda Farm, sapi juga diberikan antibiotik. Injeksi antibiotik juga dipakai sebagai imbuhan pakan untuk merangsang pertumbuhan pada ternak. Yang terakhir adalah pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing di Tunas Muda Farm diberikan melalui injeksi obat cacing dan pemberian obat cacing berupa bolus. Menurut Departemen Pertanian 2012, pada beberapa daerah basah, rumput yang tumbuh biasanya telah tercemar oleh telur atau bibit cacing, sehingga perlu dilakukan pemberian obat cacing pada ternak yang mengkonsumsinya. Sapi di peternakan Jamari terdiri dari sapi limpo, yakni persilangan limosin dan peranakan ongol. Sapi ini memiliki kelebihan yang mudah beradaptasi dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Peternakan Jamari lebih banyak memilih sapi betina dalam pemeliharaan dan sapi pejantan lebih sedikit untuk mendukung program IB. Manajemen breeding juga tidak kalah penting dalam peternakan. Di dalam manajemen breeding diperlukan recording ternak, dimulai dari ternak datang, ternak mengalami birahi, sampai ternak melahirkan. Sapi di peternakan Jamari dikawinkan pertama kali pada usia 1,5 tahun. Sapi di peternakan ini juga selalu dicatat dalam recording, sehingga dapat memudahkan peternak untuk mengetahui riwayat pada sapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Aishwarya et al. 2019 yang berpendapat bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas sapi dapat dilakukan melalui kegiatan recording pada ternak. Peternakan Jamari memproduksi sendiri pakan untuk sapinya yang sesuai untuk ternak dalam breeding, di mana konsentrat dan hijauan diproduksi di peternakan dan lahan milik mereka sendiri. Peternakan Jamari menggunakan metode IB atau inseminasi buatan dalam perkawinan ternak. Penggunaan metode IB deteksi birahi salah satu faktor yang terpenting dalam menjadi perhatian. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Hal ini sesuai dengan pendapat studi tahun 2008, yakni IB merupakan salah satu metode dalam perkawinan ternak
dengan memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dan menggunakan peralatan khusus serta dipengaruhi oleh faktor birahi yang tepat. Pemilihan bakalan yang tepat maka akan menghasilkan ternak yang unggul dalam peternakan. Selain pembibitan sendiri, peternakan Jamari juga mendatangkan bakalan yang nantinya dipelihara. Bakalan yang dipilih yakni ternak yang sehat dengan dapat dilihat melalui mata yang sehat, ternak tidak kurus, kaki yang kokoh, dan tidak ada cacat pada tubuh. Dalam manajemen breeding peternakan Jamari juga selalu memperhatikan kesehatan ternak dan pakan yang baik. Sapi menghasilkan limbah urin dan feses yang cukup banyak setiap harinya. Limbah bisa diolah diantaranya menjadi kompos, biogas, dan pupuk cair. Di Teknopark Banyumulek mengolah limbah ternak diantaranya dengan cara sebagai berikut. Sebagai biogas, dengan cara pertama pencampuran feses sapi dengan air bersih 1:1 dan diaduk rata pada kolam untuk pencampuran. Yang kedua, difermentasi dengan bakteri metan dengan degister untuk pertama kali pengisian untuk 7 hari. Selanjutnya pengisian degister setiap hari dengan feses sapi segar. Dapat digunakan untuk menyalakan kompor dan genset listrik. Bios luri padat dapat diolah dengan cara pertama limbah biogas dari kolam outlet diambil, kemudian dipisah antara limbah padat dan cair dengan cara penyaringan. Kedua, seluri padat dikeringkan dengan kering angin, kemudian ditambahkan unsur hara lain seperti abu sekam, kemudian difermentasi. Setelah tercampur rata, ditutup dengan plastik terpal selama 35 hari, kemudian dikemas dalam plastik dan karung. Bios luri cair, cara pengolahannya dengan limbah biogas dari kolam outlet diambil, kemudian dipisahkan antara limbah padat dan cair, kemudian dikeringkan. Bios luri cair dilakukan aerasi dengan mengalirkan secara berputar untuk menghilangkan bau. Setelah itu penambahan herbal kunyit, jahe, temulawak, kencur, lengkuas, tetes tebu, bekatul, serai, dan brotowali. Selanjutnya difermentasi dengan bakteri fotosintetik dengan asam laktat, ragi, dan actinomycetes selama 35 hari, dan yang terakhir pengemasan pada botol plastik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan AKOSO 2012, yaitu sapi menghasilkan kotoran, feses, dan air seni yang cukup banyak setiap hari. Kotoran kandang merupakan bahan yang sangat baik untuk pembuatan kompos. Limbah kandang juga dapat diproses menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan peternak untuk tenaga listrik, kompor gas, dan penggerak pompa.